Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus, dengan tema khotbah roh penghibur dan kebenaran. Roh Kudus disebut juga dengan roh penghibur. Sesuai dengan namanya, Roh Kudus itu akan menghibur murid-muridnya, karena mereka akan ditinggalkan Yesus, dan Yesus akan naik ke surga. Mengapa mereka harus dihibur? Karena mereka akan berduka cita setelah Yesus meninggalkan mereka. Selama mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus di dunia ini, kecuali waktu penangkapan dan penyaliban Yesus, tidak ada berita tentang duka yang kita dengar, yang mereka alami dan rasakan. Tidak berlebihan kalau dikatakan mereka sangat bersuka cita. Walaupun mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka demi mengikut Kristus, tetapi mereka tidak pernah terdengar kekurangan makanan dan pakaian. Tidak berlebihan jika kita katakan bahwa mereka juga sangat dihargai orang banyak yang mengikut Yesus kala itu. Sebab mereka adalah orang terdekat Yesus yang diidolakan dan dikerumuni banyak orang untuk mendapatkan mukjizat dan mendengarkan pengajarannya yang menakjubkan. Walau Yesus beberapa kali pernah marah kepada mereka karena kebodohan dan ketegaran tengkuk mereka, tetapi kasih Yesus tetap nyata dalam kehidupan mereka. Bila ada orang yang mengkritik mereka karena perbuatannya yang melanggar peraturan adat istiadat Yahudi, seperti memetik gandum pada hari Sabat dan tidak mencuci tangan pada waktu makan, Yesus akan membela mereka di hadapan orang banyak. Bersama Yesus, tidak diragukan lagi mereka sangat bersuka cita melihat berbagai mukjizat yang Yesus lakukan dan mendengar pengajaran yang menakjubkan. Dapat dibayangkan betapa duka citanya mereka jikalau Yesus, Sang Guru dan Tuhan itu meninggalkan mereka. Keadaan mereka bukan hanya tidak lagi ditemani seorang tokoh yang ajaib, tetapi mereka akan menghadapi kenyataan pahit, jauh dari rasa nyaman. Mereka akan dikucilkan dan akan dibunuh orang-orang yang tidak mengenal Bapa dan yang tidak mengenal Yesus. Dalam ayat 1 dan 2 pasal 16 ini dituliskan begini, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Yesus memberitahukan hal itu kepada mereka supaya mereka tidak kecewa dan menolak Yesus. Lihat ayat 1 pasal 16.
Namun mereka tidak ditinggalkan begitu saja dalam dukanya, tanpa ada yang menghibur. Yesus akan mengutus roh penghibur, yakni Roh Kudus, supaya mereka tahan menghadapi situasi pahit dalam pemberitaannya. Yesus tidak hanya melihat duka yang akan mereka hadapi, tetapi Yesus juga melihat ketidakmampuan mereka melakukan tugas pemberitaannya. Karena mereka adalah orang-orang yang lamban hatinya, orang-orang yang kurang percaya, sehingga mereka juga harus diperlengkapi dengan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menolong mereka melakukan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil keselamatan. Roh itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus Kristus, itulah yang akan disampaikannya kepada mereka untuk kemudian diberitakan mereka dalam penginjilannya. Jika roh itu datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi mereka ataupun murid-murid ini akan berberita perihal dosa, kebenaran, dan tentang penghakiman, bukan tentang yang lain. Supaya dunia ini mengerti dan insaf tentang dosanya yang tidak mau percaya kepada Yesus. Supaya dunia ini insaf akan kebenaran bahwa Yesus sudah ada di surga. Supaya dunia ini insaf tentang penghakiman bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran ini, sehingga dunia pun diselamatkan oleh pemberitaan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita juga mengalami hal yang sama. Sekalipun mungkin tidak separah mereka, dianiaya dan akan dibunuh. Tapi setidaknya penolakan dan pengucilan itu akan terjadi selama kita masih hidup di dunia ini. Jika ada seorang pemberita Injil yang sudah merasa nyaman di dunia ini, itu justru dipertanyakan. Jangan-jangan dia sama dengan dunia ini, sehingga mereka merasa nyaman di antara orang-orang yang ada di dunia ini. Orang-orang percaya, terkhusus pemberita Injil, harus menyadari bahwa penderitaan dan penolakan adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Mungkin ada orang yang berkata, kenapa harus menderita? Kalau kita bijaksana dan berbuat baik, pasti kita akan nyaman. Apalagi kita diberkati Tuhan dengan berbagai-bagai berkat yang melimpah. Tapi tentang hal ini, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, seorang murid tidak pernah lebih hebat dari gurunya. Kalau sang guru pun menderita, guru yang sempurna, baik dan super bijaksana, konon lagi kita yang kurang pintar, kurang baik dan tidak sempurna, sudah pasti mengalami banyak penderitaan. Tapi jangan kecewa dan menolak Yesus, sebab hal itu sudah dikatakannya kepada pendahulu kita. Roh Kudus akan menghibur kita menghadapi kenyataan pahit. Jika ada yang membuat saudara menderita karena mengikut Kristus, jangan menyesalinya atau membalasnya dengan kejahatan. Tetapi berbahagialah, sebab kita sudah ambil bagian pada jalan-jalan orang percaya. Dan lagi, jika Roh Kudus sudah diutus kepada orang-orang percaya, terlebih para pemberita Injilnya, maka ia akan berkata-kata tentang kebenaran yang didengarnya dari Roh Kudus, yang diterima Roh Kudus dari Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kebenaran itu adalah berita tentang Yesus yang menginsafkan dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman, yang semuanya terpaut pada karya penyelamatan yang dikerjakan Kristus Yesus, bukan tentang yang lain. Sebagai pengikut Tuhan Yesus yang kepadanya dicurahkan Roh Kudus, yakni roh kebenaran, ia tidak akan lagi menyampaikan berita dari pengertiannya sendiri dan mengarahkan pemberitaannya kepada perkara-perkara dunia yang ada sekarang ini. Berbahagialah kita, orang yang dipilih menjadi pengikutnya, sebab kepada kita diberikan seluruh perlengkapan yang kita perlukan untuk dapat tetap setia mengikut Yesus. Kita tidak lagi kecewa walau harus menderita, ditolak dan dikucilkan. Kita akan mampu memahami kebenaran itu, melakukan dan memberitakannya, karena Roh Kudus, yakni Roh penghibur dan Roh kebenaran,
diutus Bapa untuk kita. Amin.